حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil alam wa ja'alaha min lughatil qur'anil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. Kaifa halukum ayyuhat talaba al-bararah, nad'ukum jami'an ala sihhatin wa afiyatin wa sitr. Tashilan li wa tafhiman lakum antiq amamakum bil mantiqi sharih bil lughah al-Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada materi pembahasan yang lalu kita telah membahas bagian daripada materi al-balaghatuh dengan judul yang sudah kita bahas daripada pembahasan tentang al-khabar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan karakter daripada atrubul khabar, yakni al-khabarul ibtidai, kemudian al-khabarul inkari, kemudian al-khabar yang bentuknya adalah at-taraddud, atau bentuknya adalah bentuk daripada sebuah pengingkaran ataupun keraguan-raguan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan daripada materi al-balaghah, daripada bentuk khurujul khabar an muqtadad dhahir, keluarnya sebuah berita ataupun informasi ataupun kabar an muqtadad dhahir, daripada tuntunan zahirnya, Perhatikan, yang pertama, tanzilul alimih manzilatal jahili, menempatkan orang alim pada tempatnya orang bodoh. Artinya orang itu sebenarnya tahu, orang itu sebenarnya mengerti, akan tetapi informasi yang disampaikan kepada orang tersebut seperti kita menginformasikan atau memberitahukan kepada orang bodoh. Ini yang disebut dengan tanzilul alim manzilatal jahil, menempatkan orang alim seperti tempatnya orang bodoh dengan cara menyampaikan sesuatu kepada dia. Perhatikan keterangan di bawah ini. Innal mukhatabah, sesungguhnya orang yang diajak berbicara, la yakumu bimujabi ilmihi, dia tidak mengerjakan atau melaksanakan kewajiban ilmunya. Dia itu berilmu, tapi dia tidak mengerjakan apa yang ia ketahui dari ilmunya. Wa huwa ya'lamu wujubas shaumi, dia itu tahu kewajiban puasa. Illa annahu, kecuali bahwasanya orang tersebut, orang yang tahu kewajiban puasa tersebut, la yasumuh, tidak berpuasa kal jahili, seperti orang bodoh. Banyak kan orang yang kemudian dia tahu hukumnya berpuasa tapi dia tidak berpuasa, maka ketika menyampaikan sesuatu kepada dia, menempatkan khobar bukan pada tempatnya, bukan pada posisinya dia sebagai orang alim, tapi dia itu orang alim, tapi informasi ataupun berita yang disampaikan kepada dia seperti memberitakan atau memberitahukan kepada orang bodoh. Fayulqa ilaihil khabar, maka kemudian disampaikan kepada dia sebuah berita ataupun informasi kama yulqa ilal jahilih. Maaf, ini ilal jahili, bukan jahil. Kama yulqa ilal jahili, sebagaimana diberitahukan kepada orang bodoh. Bihi, dengan informasi tersebut. Dunal ihtiyaj ila taukid, dengan tanpa membutuhkan kepada taukid. Nahwu, seperti contoh, taqulu liman ya'lamu wujubas shaumi, engkau mengatakan sesuatu kepada orang yang tahu wajibnya puasa, wa huwa la yasum, sedangkan dia tidak berpuasa. Orang yang tahu wajib berpuasa tapi tidak berpuasa, maka ketika menyampaikan informasi ataupun memberitahu kepada dia, apa yang kita lakukan? Maka menempatkan dia pada orang bodoh informasinya. Seperti apa? As-shaumu wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Puasa itu wajib atas setiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Perhatikan.
Apakah dia sekarang tidak tahu? Tahu. Akan tetapi kemudian dia diposisikan sebagai orang bodoh. Sama dengan orang yang mengerti akan bahayanya bermain game yang kemudian menghabiskan waktu, baik waktu belajarnya, waktu tahfidnya, waktu ibadahnya, dan lain sebagainya. Kemudian orang tuanya memberitahu kepada dia. Apa pemberitahuan orang tua kepada dia? Orang tua mengatakan, "Nak, game itu tidak baik ketika dia harus merusak waktumu." Saat orang tua menyampaikan hal yang seperti ini, orang tua itu menempatkan antum yang lalai waktu baik antum, waktu terpenting dalam hidup antum, menempatkan posisi antum seperti orang bodoh. Padahal diri antum mengerti, tahu itu. Maka inilah yang disebut dengan tanzilul alim manzilatal jahil. Tahu sesuatu yang membahayakan pada diri dia, kemudian disampaikan oleh orang lain, maka orang lain itu seakan-akan menempatkan diri kita atau diri siapapun saja seperti posisi atau kedudukan orang bodoh. Seperti itu. Kemudian ada khurujul khabar yang kedua, yakni tanzilu khaliyadz dzihni manzilatas sa'ilil mutaraddid. Menempatkan orang yang khaliyadz dzihni, kosong otaknya, kosong pikirannya, atau tidak memiliki pengetahuan apapun, manzilatas sa'ilil mutaraddid, pada posisi orang yang ragu-ragu. As-sa'il al-mutaraddid, orang yang bertanya dan ragu-ragu. Perhatikan syarahnya. Innal mukhatabah, sesungguhnya orang yang diajak berbicara, khalidz dzihni, yang kosong otaknya, yang kosong fikirannya, minal hukmil khalisih, daripada hukum murni, bidzaliminah, yang menimpa kepada orang-orang zalim. Wa kana muqtadadz zahiri, maka sesungguhnya tuntutan informasi yang disampaikan kepadanya, muqtadadz zahiri an yulqal khabaru, hendaknya disampaikan informasi kepada dia, ilaihi ghairu muakkadin, tidak dengan taukid. Walakinnal ayat asy-syarifah, akan tetapi ayat mulia, yakni ayat Al-Qur'an, ja'a bit taukidi, datang dengan menggunakan taukid, datang menggunakan taukid. Wasabab min dzalika, adapun sebab dari itu semua, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lamma naha Nuhan alaihi salam, ketika Allah mencegah Nabi Nuh alaihi salam an mukhatabatihi, untuk kemudian menanyakan kepada Allah fi sya'ni zalimin, terhadap perbuatan orang-orang zalim, dafa'ahu dzalika ila ma'rifati ma sayusibuhum, maka Allah mendorong kepada hal itu untuk mengetahui ma sayusibuhum, apa yang akan menerpa dan menimpa mereka. Ahukimah alaihim bil ighraq, apakah akan dihukum dengan ighraq amla, yakni ighraq ini ditenggelamkan atau tidak. Ahukimah alaihim bil ighraq amla, jadi Nabi Musa tersebut ketika akan bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kaumku ini akan ditenggelamkan ataukah tidak, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, fa ujiba biqaulihi innahum mughraqun. Nabi Nuh ini ragu, apakah kemudian kaum yang tidak mengikuti dia itu akan dihukum dengan cara ditenggelamkan atau tidak. Maka kemudian kondisi daripada Nabi Nuh tersebut adalah orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak mengetahui, khalidz dzihni. Khalidz dzihni ini maknanya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kaumnya daripada azab yang akan menimpa mereka. Kemudian ketika bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka itu akan ditenggelamkan atau tidak, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Nuh, innahum mughraqun, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nahu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tukhatibni fil ladzina zalamu, jangan tanyakan aku
daripada perbuatan orang-orang yang berbuat zalim, innahum mughraqun, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi ketidaktahuan Nabi Nuh tersebut diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang seakan-akan dia itu bertanya, tapi pertanyaannya mengandung sebuah keraguan. Selanjutnya masuk pada ketiga, tanzilu ghairil munkirih manzilatal munkir, menempatkan orang yang tidak ingkar pada posisi orang ingkar, menempatkan orang yang tidak mengingkari sesuatu pada tempatnya orang yang seakan-akan dia ingkar. Perhatikan, innal mukhatabah, sesungguhnya orang yang diajak berbicara, yulqa ilaihil hukmul ladzi tadammanahul munkirin, disampaikan kepadanya hukum alladzi tadammanahul munkirin, yang terkandung pada orang-orang yang mengingkari, bighairil munkirin, dengan orang-orang yang tidak mengingkari. Sababu fi dzalika, adapun sebab di dalam hal itu semua, zuhurul inkari alaihim, munculnya pengingkaran atas diri mereka, bi ghaflatihim anil mauti, dengan sikap lalai mereka daripada kematian, wa adam isti'dadihim, dan tidak adanya mereka melakukan persiapan lahu, bagi kematian tersebut, bila amalis salih, dengan amal saleh, yu'addani min alamatil inkar, maka mereka dianggap daripada menunjukkan tanda-tanda pengingkaran. Perhatikan, orang pasti tidak mengingkari akan datangnya kematian, pasti. Setiap jiwa, setiap kehidupan pasti akan mengalami kematian. Perhatikan, kita sebagai orang yang beriman, suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, pasti akan tidak akan mengingkari sebuah kematian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam firman-Nya, menunjukkan seakan-akan kita ini orang yang mengingkari kematian. Kenapa kita dianggap sebagai orang yang mengingkari kematian? Karena kita sering lalai dan tidak melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Maka jangan heran kemudian ketika muncul ayat Al-Quran yang mengatakan alhaakumut takatsur, manusia sering dilalaikan dengan memperbanyak harta. Bukan tujuannya untuk mempersiapkan harta tersebut menuju akhirat Allah, akan tetapi untuk melakukan sesuatu yang bisa menipu mereka dalam kehidupan dunia. Maka perhatikan firman Allah, mislu qaulillahi ta'ala, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, kemudian sesungguhnya mereka setelah itu lamayyitun, sungguh akan mengalami kematian. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, sungguh kemudian mereka akan dibangkitkan. Perhatikan, innakum, kalian, sungguhnya kalian setelah itu akan mati, sungguhnya kalian setelah itu di hari kiamat akan dibangkitkan. Mati dan dibangkitkan ini merupakan sebuah kepastian. Merupakan sebuah kepastian. Mati dan dibangkitkan ini merupakan sebuah kepastian. Akan tetapi manusia seringkali ingkar. Maka menempatkan tanzilu ghairil munkar, menempatkan orang yang mengingkari seperti menempatkan kita pada orang yang ingkar. Padahal kita tidak ingkar kematian. Akan tetapi ketika kita lalai dengan kematian dan tidak ada persiapan, maka kita seakan-akan diposisikan pada orang ingkar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman ini, sesungguhnya Allah mengatakan kepada diri kita bahwasanya kita ini seperti orang ingkar. Yang terakhir adalah keempat, tanzilul munkir manzilata ghairil munkir, menempatkan orang yang ingkar. Perhatikan, orang yang ingkar seperti posisi orang ataupun kedudukan orang yang tidak mengingkari. Perhatikan, innal mukhatabinal munkirin, sesungguhnya orang-orang yang mukhatabin, yang diajak berbicara, al-munkirin, yang mengingkari, alladzina yajhaduna wahdaniyatahu, yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yulqa ilaihil khabaruh, maka disampaikan kepada mereka informasi seperti apa? Kamanzilati ghairil munkirin, seperti kedudukan orang yang mengingkari. Khalian minat taukid, dikosongkan daripada taukid. Fama wajhu dzalika, maka apa sebab itu semua? Al wajhu anal barahin as-sati'ah,
Sungguhnya bukti-bukti yang sudah tersebar, wal hujjaj al-qati'ah, dan hujjah-hujjah yang sudah pasti, liwahdaniyatillah, untuk menunjukkan keesaan Allah, kanat baina aidihim, ada di antara tangan-tangan mereka, ada di hadapan mereka. Kanat baina aidihim, sudah ada di hadapan mereka. Law ta'ammaluha, andai kata mereka memikirkannya, andai kata mereka mengamatinya, la raja'u an inkarihim, mereka akan kembali pada ingkarihim, pengingkaran mereka. Ulidzalika ulqiya ilaihimul khabar khalian minat tauqid, oleh karena itu disampaikanlah informasi kepada mereka khalian minat tauqid, kosong daripada tauqid. Perhatikan, mislu qaulillahi ta'ala yukhatibu munkiri wahdaniyatihi, seperti firman Allah yang mengatakan kepada orang-orang yang mengingkari keesaan Allah, wa ilahukum ilahum wahid. Ini sesuatu yang disampaikan kepada orang-orang yang ingkar, yakni kepada orang-orang kafir. Perhatikan, disampaikan kepada orang-orang kafir yang menolak keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, tanzilul munkir, menempatkan orang yang mengingkari keesaan Allah seperti orang yang tidak mengingkari. Kenapa kalimat wa ilahukum ini tidak ada taukidnya? Allah seakan-akan menempatkan orang yang ingkar tersebut seperti orang yang tidak ingkar. Maka kalimatnya wa ilahukum ilahun wahid, maka kalimat-kalimat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Maka harus kita fahami bersama bahwasanya seluruh informasi yang ada di dalam Al-Quran memiliki makna-makna yang terselubung yang harus kita ketahui. Ketika kita mengetahuinya, maka kita akan mengetahui bahwasanya firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nilai yang sangat indah, memiliki nilai yang sangat beragam, dan kita sebagai orang Islam wajib untuk mengetahuinya dan harus mengetahui kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Menjadi seorang hafidh dituntut untuk menjadi seorang yang ahli bahasa Arab, hingga kemudian kita bisa memahami bagian daripada mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran, baik mukjizat yang berbentuk bahasa yang memiliki ragam penafsiran-penafsiran ataupun keindahan-keindahan yang terdapat di dalamnya. Maka sampai di sinilah materi kita tentang tanzilul alim manzilatal jahil dan seterusnya. Maka ini insyaallah akan antum fahami dengan baik. Silakan kalau antum tidak faham diulang-ulang kembali. Sampai di sini pertemuan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jangan lupa seluruh materi yang Ustaz sampaikan dari awal sampai akhir antum tulis, antum catat dalam buku khusus. Jangan kemudian antum hanya mendengarkan saja, catat poin-poin pentingnya. Kemudian ketika antum sudah bertatap muka, insyaallah Ustaz akan memeriksanya. Sampai di sini pertemuan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا الله يا ربي bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada